Ada, kalian masih ingat nggak pas debat presiden itu ada calon-calon capres yang bilang ngapain beli alutsista, emang mau perang? Aduh, malah dihujat sana sini. Dan kalian masih ingat nggak Lor Rangga yang bilang akan terjadinya nuklir dan akan terjadinya perang dunia ketiga. Itu sama juga loh, dia dibully, di apa? Dianggap orang gila, dianggap orang aneh gitu lah ya, Sunda Empire itu kan. Tapi kenyataan loh, pada 2026 sekarang nyata bener apa omongannya yang dibilang Lor Rangga sekarang. Terjadi bener, akan dirubah tatanan dunia ini, bener banget kan? Nggak jauh beda sama Pak Prabowo, udah memprediksi adanya nanti perang dunia ketiga. Makanya beliau membeli alat-alat alutsista perang, malah diketawain sama pihak-pihak. Tahu sendirilah. Bersyukur banget nih warga 58% yang jadi Pak Prabowo. Bayangkan kalau bukan, guys. Bayangkan kita yang jadi bukan Pak Prabowo, gimana coba? Terus apa namanya, dokumen pertahanan suruh dibeberkan, bayangkan. Kan kocak banget sumpah. Untung aja loh Pak Presidennya kita Pak Prabowo, yang bener-bener jos banget geopolitiknya ya. Dan ada untungnya juga loh, dia bergabung di BOP, bergabung di BRIDS. Itulah namanya presiden yang pinter geopolitik. Buat kalian nih kaum 58% komen di sini, kasih semangat presiden kita dan doakan selalu sehat ya. Biar kaum yang itu semakin panas lah. Sekarang aku lihat di TikTok di mana salah-salah presiden Indonesia itu tidak ada otak. Presiden Indonesia dia lihat apa yang terjadi sama Iran, apa yang terjadi sama Afghanistan, apa yang terjadi sama Suriah, apa yang terjadi sama banyak negara yang bikin challenge bikin sama Amerika. Habis negaranya, makanya dia presiden Indonesia sekarang lembut sama mereka biar negara Indonesia maju, biar sukses, biar mata uangnya kuat. Kalian pikir pakai otak, tidak usah kalian ikut campur masalah negara lain. Itu masalahnya sama Amerika dan Israel, itu bukan gampang, itu berbahaya, jangan ikut campur. Sumpah sama Israel sama Amerika tidak bisa kalian ada berdebat, tidak bisa sama sekali. Saya pernah cobakan, saya pernah merasakan. Itu McD semua bisnisnya besar-besar di negara ini dipegang sama Israel dan Amerika. Jangan buat kalian sendiri hancur negaranya kayak negara aku kayak Iran. Saya hanya jelaskan begitu. Negaranya sayang banget. Jangan pakai cara pikirnya jelek, cara jalannya salah, rusakkan negara bagus kayak gitu. Tolong paham. Fokuskan aja negara diri sendiri daripada mengikuti masalah negara lain sejauh Iran. Tak usah. Fokuskan hidup diri sendiri di dalam Indonesia. Sampai jumpa teman-teman aku. Love you guys. Tapi ingat itu, tidak boleh kalau kamu Muslim, aku Muslim, saya bilang saya mau bunuh orangnya tidak Muslim. Itu Khamenei yang bilang itu, dia mau bunuhkan orang Israel dan Amerika. Rakyat biasa juga, mereka bilang itu harus kita habiskan negaranya. Akibatnya dia mati. Kamu lihat kemarin matinya gimana. Yang pokoknya itu omong terakhir. Apapun Amerika bilang, US bilang itu sama Israel, kita harus bilang oke. Tidak bisa aja berdebat. Makanya beliau membeli alat-alat alutsista perang. Bani 58 ya, ini mau sahur lihat video lu tuh ya, yang membahas makanya Pak Prabowo membeli alat-alat alutsista yang second itu ya, yang hanya untuk membeli pesawat supaya bisa dapat untung.
Ayo mulai berpikir waras dikit Mas Bro ya. Persediaan BBM aja di negara kita ini ya berlaku untuk 20 tahun ke depan. Paham? Nah, mau sok-sokan ikut perang. Tuh ada video warga negara Iran tuh yang memperingatkan presiden kita, mending nggak usah ikut campur karena terlalu berbahaya. Ya, mending fokus ke negara sendiri aja supaya mata uang kuat, ekonomi makmur gitu. Ya, karena apa? Iran, Israel, Amerika ini sangat keras. Ya, kalau kucing Anggora masuk untuk berusaha mendamaikan, ayo ibarat kata singa macan lagi, kucing Anggora masuk, paham sampai di sini. Jadi emosi aku ya. Terus permasalahan di negara kita itu masih itu anak minta uang 10.000 untuk beli apa, pensil sama buku, orang tua belum bisa memberi, akhirnya apa ya, ekonomi kita tuh belum bagus-bagus amat. Banyak masyarakat kita yang masih kelaparan. Nanti kalau ikut sok-sokan ikut perang masyarakat banyak yang tinggal matanya doang karena aduh sampai jatuh karena kelaparan. Paham kau sampai di sini ya? Wes nggak usah panjang-panjang sampai HP ku jatuh. Sudah lihat foto-foto yang awal tadi, ini agak pelan ya, memang lagi tidur. Setelah aku berpikir ya, di DPR itu kan banyak partai ya, memang betul ketua DPR-nya itu dari fraksi PDI gitu. Kenapa pada takut untuk mengesahkan RUU perampasan aset? Karena apa? Banyak para pejabat itu ya, kakaknya, anaknya, iparnya, menantunya itu pada menjabat ya. Contoh yang sudah tertangkap itu Bupati Pekalongan ya, kedua anaknya masuk ya, suaminya juga maksudnya masuk dalam zona pemerintahan. Gubernur Kaltim ya, yang istrinya ala-ala none Belanda, istrinya, adiknya, kakaknya, iparnya masuk zona pemerintahan. Lagi Kabupaten Gerobokan nih yang terkenal dengan miskinnya yang parah itu, kakaknya, anaknya, menantunya ya, sampai saudara-saudaranya masuk ke unit pemerintahan. Nah ini kalau sampai aset perampasan disahkan, banyak orang kiri ya, banyak orang kiri. Padahal di situ tunjangan untuk anggota DPR dan apa itu para pejabat itu kan seumur hidup toh ya. Pada takut karena apa? Sudah terbiasa menginjak keramik, menginjak tanah ya, males gitu ya. Nah ini mudah-mudahan cepat disahkan. Ini yang saya lihat tuh banyak itu pejabat-pejabat daerah itu ya, tujuan masuk ke pemerintahan yaitu untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan, bukan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Setelah saya pelajari ya, mudah-mudahan paham ya. Betapa sungguh beraninya wanita ini bongkar dinasti politik di Kaltim. Daripada ngulitin Tias LPDP, mending kita kulitin Rudy Masud, Gubernur Kalimantan Timur yang kemarin viral gara-gara mobil dinas 8,5 miliar itu ternyata salah satu dinasti politik kuat di Indonesia. Pertama ada istrinya sendiri, Syarifah, yang gayanya heboh banget kayak noni-noni Belanda itu. Dia adalah anggota DPR RI, Dapil Kaltim dari Partai Golkar. Kedua ada kakaknya, Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kalimantan Timur 2024-2029. Ketiga ada kakak lainnya, Syahriah Masud, anggota DPRD Kaltim
Komisi 4 yang juga calon kuat ketua KONI Kaltim. Keempat, ada kakak lainnya Rahmat Masud, yaitu wali kota Balikpapan 2 periode. Terus ada adiknya Abdul Ghafur Masud, mantan Bupati Penajam Pasir Utara dan pernah kena OTT KPK. Dan menurut info yang beredar, ada ponakannya umurnya 23 tahun dan udah jadi ketua Kadin Kaltim. Ipar-iparnya juga infonya duduk di DPRD Provinsi dan DPRD Samarinda. Satu keluarga semua kursi strategis diisi. Eksekutif, legislatif, organisasi pengusaha, bahkan sampai olahraga. Pokoknya yang bisa jadi cuan ya dibagi-bagi ke keluarga. Bahaya dinasti politik ini ya jelas terkonsentrasinya kekuasaan pada satu keluarga, bikin kompetisi politik jadi nggak sehat dan kontrol terhadap akuntabilitas dipertanyakan. Lucunya, waktu kemarin rakyat protes soal mobil dinas 8,5 miliar, jawabannya bukan minta maaf, tapi untuk menjaga marwah Kaltim. Padahal marwah siapa yang dijaga? Marwah gengsi keluarga Masud. Semua keluarga kita sukses jadi pejabat di Kaltim. Iya, kita semua bangga sekali. Semoga terus sukses. Kita juga sudah kuasai aset dan kekayaan alam. Kaltim. Kaltim. Meledak. Kita akan bawa seluruh keluarga kita di Sulawesi dan akan kita beri mereka jabatan di seluruh Kaltim. Bupati Mas Firman, saya titip Kabupaten Pekalongan. Wah, kaget. Meledak. Sekedar mengingatkan saja ya. Sekedar mengingatkan nih bagi para pejabat yang kemarin maju mencalonkan diri jadi pemimpin daerah ya, ketika yang sudah sowan ke rumah Pak Jokowi, hati-hati, wes kalian pasti akan kena, maju kena, mundur pun kena, udah banyak terbukti kan ya. Sekarang Bupati Pekalongan Fadia Arafik, dulu siapa itu, Bupati Sudewo, udah ada lagi yang mana itu, 2 itu ya, saya titip gitu kan ya. Nanti apakah Gubernur Jateng bisa kena ya, tunggu nanti episode selanjutnya. Udah lihat screenshotan saya ya, Pekalongan nih satu provinsi sama saya nih ya, bupatinya ditangkap KPK ya, terus serombongan bis OTT KPK ya. Ini kabarnya yang bupati itu ya, di Pekalongan itu banyak ditakuti warga Pekalongan ya. Kabarnya juga si suaminya ini punya dan ada pernyataan warga Pekalongan juga, ada warga yang usaha warga ya, wes. Habis ini saya mau putarkan video penyesalan Bani 58 ya. Orang ini dulu ketika menghina, mengajar Pak Ganjar seperti apa demi membela Pak Prabowo ya. Sekarang penyesalannya seperti ini, berdampak pada dirinya sendiri. Saya kemarin sudah berpesan juga ya, nanti untuk Bani 58 yang tadinya ekonominya sudah lumayan cukup gitulah, akan mengalami kayak gini. Nggak tahu ya, saya melihatnya seperti itu, banyak nanti ya. Ini terbukti salah satu dari si mas ini ya. Somben 2029 lek negara iki sik enek ya, umpamane sik enek negara iki terus enek pemilu ya. Ya mbok lek 2029 iki negara iki sudah bubar ya ora ngerti ya to.
lek enek Prabowo nyalon neh aja gelem milih. Tenan aja gelem milih, aja mbok pilih tenan. Mbok Mas Yongko somben ning debat pemilu kuwi debat capres cawapres Prabowo arepe di debat karo calon-calon liyane nganti raine mbrabak arep nangis. Kowe aja sampe mesakne. Wis jiarno rasa kok anu tenan. Sapa sing sik kelingan biyen zaman debat capres ndelok raine Prabowo mbrabak sampai melu nangis nonton debat. Ayo komeno. Milih Prabowo mergo mesakne ndelok debat Prabowo di etrek-etrek Ganjar karo Anies. Melu nangis mbrabak akhirnya milih Prabowo. Sombeneh aja ketipu aja. Aja gelem. Nyapa aku sampai ngomong kayak ngene, kebijakane Prabowo menteri-menterine jan kenekan langsung ning wong kaya aku sing pekerja tambang iki. Masalah RKAB kuwi jan kenekan langsung wong buruh-buruh tambang kaya aku iki, operator-operator pekerja tambang. Kenekan langsung kebijakane. Dadi somben neh wis rasa kok pilih. Lek kebijakan ngawur, rasa dipilih tenan. Milih liyane ae sing menurutmu yakin. Aku gak ngongkon kowe milih si A si B. Sementing sitok kowe rasa kok pilih. Milih liyane ae. Aku mbiyen lek aku njunjung lek aku ngegul-ngegulne Prabowo iki tak rewangi geger karo tanggoku iki. Tenan. Tak rewangi gelut karo tanggoku. Mergo aku gak trimo lek Prabowo dihina, dinyek mbiyen gak trimo aku. Saiki ndelok kebijakane ngono ki langsung epeke ning piring nasiku. Aku ora nyambut gawe iki mek sak wulan. Karena kebijakan RKAB, aku jan malih getun tenan milih Prabowo. Tenan, aja kok pilih somben. Wis ngono ae. Salam seduluran. Street pokoke. China katakan dengan tegas bahwa Amerika Serikat adalah biang masalah internasional. Bahkan juru bicara Kementerian Pertahanan China sempat menyatakan bahwa Amerika Serikat ini haus banget dengan peperangan. 240 tahun berdiri, hanya 16 tahun tanpa perang. Mereka benar-benar sumber kekacauan dunia tuturnya dalam statementnya beberapa waktu lalu. Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan dari Tiongkok, mengecam keras serangan Amerika Serikat ke Iran. Baginya, ini tuh merusak ketenangan dunia. Bahkan ia secara tegas melihat bagaimana langkah-langkah Amerika untuk membombardir banyak daerah di dunia ini, termasuk mengirimkan kapal tempur dan kapal induk ke Mediterania, kirimkan senjata dan amunisi ke Israel dan sebagainya. Amerika Serikat baginya adalah sumber fundamental kekacauan dalam tatanan internasional. Di balik turbulensi dunia, gangguan terbesar bagi perdamaian dan stabilitas regional. Jadi Tiongkok melihat Amerika itu kecanduan banget dengan perang. Bahkan ada 800 pangkalan militer Amerika Serikat di luar negeri loh. Di apa? Ada angin gede tuh, gentengisasi tuh. Itu ya lumayan, belakang SBS lubang 4. Dan itu entah kalian bisa mengartikan mitos atau fakta. Itu kipas digantung kayak gitu. Kalau orang dulu tuh bisa menghentikan angin kenceng ya. Ya kebetulan setelah aku pasang itu agak lumayan reda sih tadi sore. Ngeri tuh ya, banyak yang pohon tumbang menimpa mobil ya, pohon-pohon tumbang gitu ya. Harus waspada dan hati-hati. Ini kedua kalinya, yang pertama itu malam, tengah malam, ini sore. Berakibat tuh gentengisasi saya itu. Aduh, butuh renov. Mitos atau fakta bisa menghentikan angin kencang. Bunda tadi ngatain adik gosong. Saya bilang, emangnya kamu nggak punya kaca, kamu juga gosong toh? Nah, terus saya tanya, kamu sama adik gosongan siapa? Ini jawab, gosongan Hana. Terus dia bilang, mama nggak asik. Karena kenapa mama nggak asik? Karena mama nggak belain kamu. Lah kamu yang mulai ngomongan jelek kok, makanya mama nggak belain kamu. Coba sekarang kamu bandingkan tuh kulit adik sama kamu. Gak bisa bilang adik gosong. Besok lagi kalau ngomong yang bagus-bagus. Oh, ngomongin adik gosong, kamu ada gosong kok iso. Yang sabar ya. Capek, macet ya.
nahan emosi, panjang sekali. Ora usah ngintek. Ya, inilah ujianmu diuji, kesabaranmu diuji dikala macet, lapar, capek ya. Yang kuat, ngeri. Kono balik ya pedue kok Mas. Ngeri ya. Ya, kesabaranmu diuji. Aduh, gerimis sisan. Pada putar balik. Hejen. Ini separuh ya dari balik we bos. Iki nek sing arah genuk ya malah apa balik. Wajah-wajah capek era menahan lapar. Ya, kesabaranmu sedang diuji saudara-saudaraku. Udah mulai sip.